Serangan stroke itu momok bagi seorang yang berusia di atas 40 tahun. Saya pun juga demikian. Jadi saya sering baca buku, saya melihat di YouTube bagaimana mengatasinya. Ternyata benar. Yang paling saya takuti ternyata terjadi 3 hari yang lalu. Saya terkena stroke. Menjurus berat. Karena saya sudah mempersiapkan, akhirnya semua dapat saya lewati. Makanya saya bagikan ini untuk orang yang terkena stroke secara mendadak. Stroke betul-betul sangat mengerikan. Serangannya begitu mendadak, seperti buah yang jatuh dari pohonnya. Sangat cepat. Tahu-tahu tangan tidak terasa, kaki juga, dan efeknya lidah jadi keluh, tidak bisa bicara lancar. Nanti saya kasih ulasan kenapa saya bisa tiba-tiba kena stroke. Tapi sebelumnya saya kasih 5 tips jika Anda terserang stroke secara mendadak. Pertama, tusuk 5 jari Anda. Jangan dengan jarum. Waktu itu saya sudah persiapkan jarum. Karena saya sudah sering baca buku, lihat di YouTube, katanya harus ditusuk jarinya. Saya siapkan jarum. Ternyata jarum tidak bisa berdarah banyak. Akhirnya saya karena saking paniknya, saya ambil jangka di meja tulis seperti ini. Jadi 3 hari yang lalu saya stroke. Jadi saya praktekkan ya, karena menurut saya stroke itu yang berdasarkan pengalaman saya mungkin loh, bisa benar bisa enggak ini, mungkin kelebihan darah. Waktu itu saking paniknya saya tusuk 5 jari ini dengan ini ada bekasnya. Saya praktekkan ya. Kalau jangka agak melebar lukanya, jangan khawatir. Posisi stroke saya sebelah kiri. Jadi saya tusuk yang sebelah kiri. 5-5-nya ini bekasnya. Jadi jangan gunakan jarum. Jarum tidak mengeluarkan darah yang banyak. Begini, kalau jangka agak besar dan mengeluarkan darah banyak. Dan begini ya, nanti saya kasih ulasan kira-kira dari mana ya bisa kok orang terserang stroke. Bentar, ini tip yang pertama, tusuk jari Anda dengan jangka. Gini, karena kemarin saya terkena stroke, jadi agak nggak sakit ya. Tapi sekarang kan sudah selesai. Jadi ini agak sakit juga karena saya sudah nggak stroke lagi. Darah saya agak kurang ini. Begini saudara, tusuk jari Anda dengan jangka. Nanti darah akan keluar mengalir. 5-5-nya. Jangan khawatir, kalau Anda terserang stroke nggak seberapa terasa. Kalau sekarang saya sudah total sembuh, jadi terasa. Itu tip pertama, tusuk 5 jari Anda. Kedua, cepat minum obat ini. Karena saya sebelumnya takut akan stroke, jadi saya persiapkan. Jadi ini obat ini namanya CPG. CPG ini obat untuk mengencerkan darah. Cepat minum obat ini. Karena stroke nggak lari dari penyakit meningkatnya asam urat Anda, kolesterol Anda, atau tekanan darah tinggi Anda. Obat ini untuk mengencerkan darah. Kedua, obat ini Tensivas untuk menurunkan tensi. Minum aja langsung. Itu tip kedua. Jadi Anda sebaiknya kalau di usia 40 tahun ke atas, Anda persiapkan 2 jenis obat ini. Terus sama jangka. Jadi jangan jauh ya, kira-kira taruh meja makan atau gimana. Karena serangan stroke benar-benar cepat, kayak buah jatuh dari tangganya. Buah jatuh dari pohonnya. Jadi paham ya saudara ya. Nah, langkah ketiga itu Anda harus kerian. Jadi
Saya curiga stroke itu karena angin, Anda masuk angin. Begitu ada makanan pemicu, waktu itu saya makan roti kacang. Jadi langsung tiba-tiba 1 jam kemudian saya ke kamar mandi, tangan tidak terasa, kaki tidak terasa, lidah, mulut sudah menceng. Jadi ini harus dipahami. Jangan panik. Langkah tip pertama tadi, tusuk ke 5 jari Anda. Tip kedua, cepat minum obat ini. CPG untuk mengencer darah dan intensivas untuk menurunkan tensi. Itulah harus langsung diminum. Terus ketiga, Anda kerian secara sporadis, mana aja Anda keri sampai memerah semua. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, cepat ke puskesmas atau ke dokter. Anda ukur tensinya, ukur diabetesnya atau apa, karena kemungkinan darah Anda kalau kencing manis ya darahnya mengental, jari menyumbat lah. Jadi percaya ndak percaya, stroke sangat cepat menyerangnya. Kayak kesemutan sampai otak sebelah kiri, kuping kayaknya terkunci. Dengar cuma agak berat untuk mendengarkan. Itu langkah keempat, cepat periksakan di puskesmas atau dokter, bawa ke dokter. Jadi jangan keburu-buru ke dokter, karena kalau ke dokter, stroke begitu cepat bisa langsung ke kepala dan Anda akan jadi permanen. Jadi pertolongan pertama, langkah pertama itu sangat diperlukan. Waktu sangat berharga di posisi Anda ketika terserang stroke awal. Paham ya? Langkah kelima, kalau tensi Anda tinggi, ya obati tekanan darah tinggi Anda. Terus kalau asam urat Anda yang tinggi, obati dengan obat asam urat. Terserah, banyak di apotek. Jadi 3 hal ini pemicunya: asam urat, tensi, tekanan darah tinggi, dan gula darah, sama dengan itu darah kental itu tadi, soal gula darah. Jadi ini pengalaman pribadi, saya ceritakan ini karena saya mengalaminya sendiri. Untung saya sudah persiapkan, karena saya usia di atas 40 tahun dan berat saya 80 kilo, 83. Jadi saya betul-betul mempelajari. Ternyata betul-betul saya terkena serangan itu. Itu terjadi jam 11 siang. Jadi saya kasih ulasan. Awalnya, urutannya. Pagi saya belum makan, saya makan roti kacang. Roti kacang 5 butir itu. Terus 1 jam kemudian saya ke kamar mandi, tiba-tiba serangan itu datang. Tapi sebelumnya, 1 hari sebelumnya, saya terasa kalau masuk angin. Jadi prediksi saya, analisa saya, stroke awalnya pasti masuk angin yang berat sehingga menghimpit pembuluh darah, dipicu oleh makanan dulu baru menghimpit. Jadi kalau Anda enggak melakukan mengcounter attack dengan segera, Anda dibawa ke rumah sakit, saya rasa bisa nggak nututi, sebab kesemutan dari kaki tangan langsung ke telinga, langsung ke belakang, keseimbangan sudah nggak ada. Jadi lebih baik langkah awal tadi, 5 tip itu tadi Anda jalani. Sebelum ke dokter, tusuk jari Anda dan siapkan obat, 2 jenis obat ini. Nah setelah itu ya seperti ulasan saya yang tadi. Jadi saya kasih analisa juga ya. Stroke itu kemungkinan darah kita kurang bersih disebabkan oleh banyak makanan yang banyak makan. Kita sering makan makanan herbal yang tidak lewat proses pabrik, jadi tidak terkontrol. Mungkin ini sedikit banyak pro dan kontra ya, tapi perasaan saya, apapun makanan yang herbal itu lebih berbahaya daripada lewat proses pabrik. Saya kasih contoh,
Jika Anda ke dokter karena asam urat misalnya, Anda tentu dilarang makan kacang. Bukankah kacang itu herbal? Makan binju herbal juga. Lain lagi kalau kacang lewat proses pabrik, mungkin dipanasi, dia kan ada sudah keluar berapa kalorinya, berapa depkesnya di situ nantinya. Jadi urutannya di situ. Jadi kacang-kacangan apalah jenisnya yang herbal itu malah tidak terkontrol. Ingat, nasi pecel juga mengandung banyak bom waktu untuk orang yang umur 40 tahun. Ada kacang-kacangannya, ada banyak hal lah pokoknya. Jadi usia di atas 40 tahun Anda harus hati-hati. Ingat, ini pengalaman pribadi dan saya menjalaninya sendiri. Jadi bukan dari cerita orang lain, jadi bukan saya ngarang-ngarang, bukan. Ini kejadian, betul-betul kejadian. Jadi saya ingatkan, 5 tip itu lakukan. Jadi urutannya step by stepnya. Jadi jangan lupa ya, Anda persiapkan untuk 40 tahun ke atas, usia 40 tahun ke atas. Jika Anda punya berat badan berlebih, nggak ada salahnya siapkan 2 obat ini. CPG pengencer darah, Tensivas untuk menurunkan tensi. Taruh aja di meja makan atau di tas Anda atau di mana lah. Anda yang lebih tahu sendiri. Dan jangan lupa, jangan jarum. Waktu saya panik, jarum saya tusukkan, darahnya nggak banyak. Jangka yang penting juga seperti itu. Sekian saudara, jadi salam sehat. Jangan sampai Anda terkena stroke. Lihat, 3 hari saya sudah lancar bicara, saya nggak ada apa-apa. Ingat ya, langsung cepat-cepat kerian. Jadi itu penting. Kayaknya stroke datangnya diawali dari Anda masuk angin. Perasaan saya seperti itu. Ini analisa saya. Entah mungkin pemicu lainnya. Jadi kalau pikiran saya pikir gak benar. Kalau karena makan juga saya pikir nggak bener juga. Makan tiba-tiba orang makan kacang stroke, nggak bener juga. Harusnya tahapannya masuk angin dulu, baru ketika makan kacang. Karena Anda sudah sering makan kacang dan darah tinggi-tinggi, masuk angin tadi, urat tadi itu mungkin ya, pembuluh darah mungkin tersumbatnya di situ, terhimpit. Jadi ingat, serangan stroke sangat cepat. Sekali lagi seperti buah jatuh dari pohon. Anda pasti akan panik, sangat panik. Jadi jangan lupa ya saudara ya, siapkan ini, obat ini, siapkan obat ini, siapkan jangka, seruncing ini. Jangan pernah siapkan jarum. Karena waktu saya tusuk dengan jarum, efeknya tidak sesuai harapan. Saya jadi lebih panik waktu itu. Oke, sekian. Terima kasih.